Kalau yang petung itu biasanya orang yang pemain tipikal keras, khusus jepret atau gimana gitu. Tapi kalau yang apus ini biasanya tipikalnya orangnya pemainnya kalem-kalem. Joki-joki ini pakai telur ukuran 50, terus pakai mati molor, kadang nggak mati total pun kadang yang ukuran 22, kadang ukuran 21, 20, itu enak, rasanya kenyut-kenyut gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang di Gudang Layangan. Di video kali ini kita mau ngajak teman-teman semua untuk main-main ke Desa Sekar Putih, Kota Pasuruan. Desa Sekar Putih ini adalah desanya para pengrajin layangan, teman-teman. Bukan hanya satu atau dua saja pengrajin layangan di desa ini, bahkan hampir seluruh penduduk di desa ini merupakan pengrajin layang-layang aduan, khususnya layangan Sukhoi. Nanti kita akan lihat proses pembuatan layangannya mulai dari penyerutan bambu, pemasangan benang sampai dengan pemasangan kertas layangan. Seperti apa keseruan liputan kita kali ini? Langsung aja kita main ke rumahnya salah satu pengrajin layangan di Desa Sekar Putih ini. Yuk, check it out. Nah teman-teman, kali ini kami sudah bersama dengan Bang Fendi. Bang Fendi ini adalah salah satu pengrajin layangan di Desa Sekar Putih ini, tepatnya di Pasuruan, teman-teman ya. Dan beliau sedang menggarap rancangan atau bambu yang akan dijadikan sebagai rancangan atau arku layangan, teman-teman. Seperti ini. Tuh, bagus kan? Ini untuk bakalan sayap ya Bang Fendi? Iya, sayap. Untuk sayap. Nah, ini mumpung Bang Fendi lagi bikin sayap layangan nih, bisa kita tanya-tanya teman-teman. Untuk layangan, ini layangan super apa yang standar Bang Fendi? Ini untuk lomba khusus pemain joki. Turnamen ya berarti ya? Untuk turnamen tingkat atas. Untuk layangan turnamen itu sayapnya yang bagus yang gimana, Bang? Ya, kita tergantung selera. Selera kita main bawah atau main atas, itu kita tergantung pesanan mereka masing-masing. Kalau peminatnya suka main bawah ya kita bikin layangan kira-kira dari bawah itu enak main leseran. Tapi kalau main pukul atas, istilah jepret ya, kita bikinnya untuk golongan atas saja. Beda ini ya, beda settingan ya. Beda settingan, beda bentuk, kadang beda ukuran juga. Kalau ini apa ini? Apa ini? Apus apa betul ini? Ya kalau ini apus atau bambu apa ya namanya kalau orang Tali. Tali ya. Karena jiwanya bambu tali ini sangat lentur. Beda sama ya, kalau main petung itu ya, beda ya. Kalau petung itu sifatnya terlalu keras. Jadi cocoknya untuk ya, staf matot itu ya. Dengan matot, terus telurnya ukuran agak besar itu paling petung. Nyaman kalau buat itu ya. Ya, tapi kalau apus ini kadang-kadang joki-joki ini pakai telur ukuran 50, terus
molor, kadang nggak mati total pun kadang yang ukuran 22, kadang ukuran 21, 20 itu enak rasanya, kenyut-kenyut gitu loh. Jadi bambu ada kenyut-kenyutnya juga ya? Ada, bisa dirasakan. Istilahnya kan kita makan nasi rawon yang harga 2.000 ya ikannya cuma tempe doang. Karena Ya, di sebelah itu ya. ya. Tapi kalau yang harga 10.000 itu rawonnya kan ikan empal. Ya. Nguling itu. Nguling ya. Wah, promo nih. Kalau yang petung itu biasanya orang yang pemain tipikal keras, khusus jepret atau gimana gitu. Tapi kalau yang hapus ini biasanya tipikalnya orangnya pemainnya kalem-kalem, masuk tapi pasti, sedikit tapi panjang. Lah itu gimana artinya? Sedikit tapi panjang, sekali kita tarik jalannya layangan itu bisa sampai 3 kali tarikan ukurannya. Kalau petung sekali jalan bus seperti pesawat jet 45. Tapi ya gitu, kadang-kadang jiwanya agak gimana ya, agak kial, kata orang Jawa itu kial. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya, menantang. Sifatnya bambunya ini menantang karena ototnya keras. Tapi kalau hapus enggak, dikit-dikit sopan, lemah gemulai tapi pasti. Itu perbedaan hapus dengan petung. Makanya kalau orang yang pesen hapus itu ya tergantung selera mereka masing-masing, gimana jokinya main atas atau main bawah, itu kita menyesuaikan nanti pesenannya seperti apa. Terus kenurnya pakai ukuran berapa, matotnya ukuran berapa. Kalau pakai tore, melar, ya itu beda lagi nanti layangannya. Kita harus menyesuaikan jadi pengrajin itu. Ya awalnya sih cuman sekedar iseng, dari hobi saya jadikan bisnis. Lama-kelamaan saya kok tergiur dengan apa ya, buat kesibukan untuk mencari penghasilan keluarga. Apa? Karena dinilai dari mata rupiah memang kecil, tapi kalau dilihat dari segi banyaknya konsumen, banyaknya pendapatan, banyaknya barang yang kita peroleh, itu kadang-kadang pas musim rame ya kita lebih dari cukup untuk saya sendiri. Tapi untuk orang lain ya mungkin ya permisi, kita kan seleranya ada selera tinggi, ada selera rendah, ada selera pas-pasan. Ya, kebetulan saya orangnya seleranya cukup buat makan, atau cukup buat rekreasi, atau cukup buat naik haji, itu kan lain-lain. Bagi saya sih merasa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun nggak terlalu berlebihan, tapi saya sudah merasa cukup lah dengan adanya ini. Kerja di rumah resikonya nggak begitu besar, karena kita nggak apa ya, kalau dulu soalnya kan saya supir kan resikonya terlalu besar. Kalau ini kan nggak, resiko kecil, ya keuntungannya juga kecil, tapi cukup gitu loh. Dibilang kurang ya nah. Ada sih, dari segi tukang itu sudah beda, dari segi penjilitan, tukang penjilitan itu sudah beda, dari segi sablonan pun juga beda.
Kadang-kadang kita tuh pilih-pilih tukang penjilitan, itu kita milih yang kira-kira sudah apa ya, sudah termasuk pengrajin lama yang kualitasnya lebih bagus, itu kita utamakan untuk di layangan super. Untuk yang layangan standar, bukan pemula juga, bukan orang-orang yang ingin bekerja dan orang itu mau dikasih pembinaan supaya bisa jaga kualitas. Kalau dia mau ya kita jadikan tukang, supaya nanti ada perbedaan antara ini kelas menengah, kelas standar, ini kelas super, ini yang lebih super lagi juga ada. Itu intinya di situ. Jadi pembeli ini nanti bisa membedakan antara super terus standar, ini gimana letak perbedaannya. Dan kualitasnya seperti apa nanti konsumen yang bisa merasakan. Ya, kalau umpama super dan standar itu memang ada beda harga, beda kualitas. Itu pun ya nanti konsumen ini bisa merasakan, oh ya namanya juga harga segitu, masa mau minta yang seperti super, ya nggak mungkin lah, wong namanya juga harga standar. Harga standar itu paling tidak kan untuk bocil-bocil, pemula-pemula yang biasanya suka lihat-lihat iseng, cuman lihat doang, sekarang kok pingin nyobain, akhirnya belinya ke standar dulu. Nanti kalau lama-lama sudah dia merasa nyaman, akhirnya beli yang agak mahal dikit, saya pengen nyoba yang super. Setelah itu kok jadi tambah hobi, akhirnya dia juga pengen nyoba lomba, akhirnya dia pengen buktikan kalau layangan super dan layangan yang standar ini ada perbedaan. Nanti konsumen ini bisa membedakan antara layangan super untuk dagangan dan super untuk penjoki, ini beda. Bedanya apa? Kalau super untuk penjoki ini biasanya bambunya juga pilih-pilih, terus pengrajinnya pun juga pilih-pilih. Nah setelah itu apa harganya sama dengan super yang buat dagangan? Ya jelas beda lah. Kita aja makan nasi, kalau ikannya kurang pas, sayurnya kurang mantep, ya kita bisa merasakan, oh kurang enak, nggak ada sambalnya, oh kurang enak, nggak ada gulanya, ya jelas seperti itulah. Itu kan termasuk bumbu. Ya namanya layangan standar, ya kita nggak bisa berbuat baik sebaik-baik mungkin, nggak bisa maksimal. Karena apa? Karena kita memenuhi kepentingan toko, kepentingan konsumen. Di saat lagi rame gebrakan seminggu, konsumen mintanya per minggu katakan 20 sampai 30 ribu. Kita ya harus gimana? Ya nggak bisa maksimal, ya seperti itulah. Yang namanya juga layangan standar. Tapi kalau layangan super ya beda lagi. Walaupun nggak maksimal, diusahakan semaksimal mungkin. Gimana caranya jadi layangan super? Nah itu bedanya. Makanya kita kalau menjual layangan super kan kadang-kadang nggak bisa banyak. Karena apa? Karena kita menjaga kualitas. Ini contoh yang super untuk lomba, tapi yang ini khusus pemain torai, untuk torai ya, torai. Agak lentur teman-teman, atau agak lembek nih. Tapi ini untuk pemain-pemain yang suka pakai senar 66 gitu juga udah bisa ya. Sudah masuk kategori, udah bisa ya. Dan meskipun suka yang bentuknya lemes kayak gini, ini bukan berarti nggak bisa buat jepret teman-teman. Karena untuk settingannya pun ini adalah settingan layangan Sukhoi atau layangan jepret. Jadi meskipun dia akunya itu lemes,
tetap enak dipakai. Dan biasanya layangan yang lemes kayak gini digunakan untuk permainan tipikal santai atau klasik, dan juga bisa digunakan untuk main cepet. Main cepetnya itu beda dengan yang pakai senar matot ya. Kalau Tora itu main cepet tuh main cepet taktik atau tipuan teman-teman. Ini yang superan nih, yang barusan dikerjain Cak Pendi. Nah, ini kok nggak pakai lilitan benang Cak Pendi? Karena kalau untuk yang saya jual itu lilitan, tapi kalau dipakai sendiri atau dipakai teman-teman sesama joki itu nggak usah lilitan. Karena apa? Biar nggak ribet. Terus kalau dikejar sama anak kecil, kalau udah putus kita bisa mentuker. Kita siasati, kita tuker yang lilitan. Anak kecil kan cenderung ke lilitan. Itu saya tukernya lilitan, pasti dia mau. Karena dia nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi kalau kita bagi penghobi, kita tahu. Walaupun nggak lilitan, tapi rasanya wah menggiurkan. Jadi maksudnya kalau didapetin anak kecil, kita tuker itu biar rahasia olahan rancangannya ini nggak sampai bocor kemana-mana ya, Capek? Iya, betul sekali. rahasia perusahaan ya. Iya. Tuh teman-teman, jadi justru kalau layangan yang sering dipakai untuk turnamen itu malah nggak ngejar lilitan teman-teman ya. Jadi lilitan tuh malah sebenarnya fungsinya hanya sebagai pemanis ya, Capek ya, Buat dagang. buat dagang ya. Tapi untuk kalangan saya sendiri yang menyiasati tidak pakai lilitan karena takut ditukar anak kecil itu biar mau gitu dong. Biar intinya nggak nyebar lah rahasia rancangan ini ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk liputan main-main kita ke pengrajin Desa Sekar Putih kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memesan layangannya Cak Pendi, nanti untuk nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman langsung aja serbu ke nomor itu. Ada WA-nya, Cak Pendi? Ada Ada. WA-nya ya. Ada. Tuh, malah enak lagi tuh bisa pakai WA ya teman-teman. Nanti teman-teman tanya-tanya langsung deh. Ada layangan apa aja, dan teman-teman kalau misalnya pengen request layangannya mau yang gini nih, atau mau yang misalnya yang ringan tapi berisi, atau misalnya yang speed atau yang lincah banget gitu, nanti langsung aja bilang ke Cak Pendinya, karena Cak Pendi ini sudah lama sekali terjun di dunia pengrajin layangan. Jadi nanti teman-teman enaknya langsung tanya-tanya sendiri aja. Oke gitu teman-teman untuk liputan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Kami undur diri dan bye-bye.